Muhammadiyah Yogyakarta. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, kesehatan, serta meringankan langkah kita di pertemuan di LCD-nya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya sambutan yang pertama, perwakilan dari dosen pembimbing Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada Ibu Dr. Khoirotul Aini, kami persilakan. Mohon maaf, nanti lewatnya Zoom yang sambutan. Ya, sudah Bu. Ya, langsung Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya sambutan dari beliau Bapak Kepala Universitas Sejarawan kepada Dr. Heri Suparyanto, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan 15 menit ke depan, Bapak. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan bakti sosial atau pengabdian masyarakat, ya, tugas dari program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang saya hormati semuanya. Jadi mungkin nutrisi ini yang saya sampaikan, materi ini adalah materi yang mudah, tapi mungkin kita sering terlupakan dengan hal-hal yang mudah tersebut, apa yang sebetulnya yang tepat bagi ibu hamil. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, nanti materi kedua tentang sisipan saja, tentang pemberian sulfas magnesikus, ya. Jadi nutrisi tepat lahirkan generasi hebat itu sebetulnya ini sudah lama mungkin, ya, cuman kita merefresh saja materi ini, apalagi didengang-dengungkan tentang program yang sekarang ini, yaitu mencegah adanya stunting, begitu ya. Tapi sebetulnya kalau saya menilai bahwa nutrisi tepat bukan hanya sekedar melahirkan generasi dari segi hebat dan lain sebagainya, tapi bagaimana generasi tersebut generasi yang berakhlak mulia. Bukan hanya sedar, tapi bukan hanya cerdas, tetapi juga dia berakhlak mulia. Akhlak mulia itu ya memang perbuatannya baik dan lain sebagainya. Intinya di situ. Nah, slide selanjutnya. Jadi yang penting bahwa dari nutrisi ini adalah kapan sih kita memberikannya, sampai kapan kita memberikan nutrisi yang tepat. Yang penting di sini adalah 10 hari pertama kehidupan, ya. Jadi mulai prekonsepsi, jadi disiapkan, ibu-ibu itu disiapkan sebelum kehamilan. Jadi terutama pada remaja-remaja putri calon pengantin itu sudah disiapkan tentang nutrisinya. Jadi bukan saat hamil kemudian diberikan nutrisi yang baik, tapi sebelum hamil dimotivasi diberikan nutrisi yang baik. Minimal biasanya adalah pemberian tablet tambah darah saat menstruasi. Itu juga sudah minimal sekali, itu sudah bagus, ya. Jadi kadang-kadang mungkin bisa dilakukan, saya pernah melakukan riset secara global gitu kalau kuliah dengan mahasiswa FK UMS, yang mayoritas juga ternyata mahasiswa FK itu banyaknya perempuan, ya, putri, ya, juga.
hampir 5%. Itu saya coba tanya, dari sekian banyak ini yang setiap minum tablet tambah darah ternyata kurang dari separuh, ya, hampir ada. Di sini mungkin malah tidak ada. Itu mahasiswa FK yang notabene harusnya dia mengerti kesehatan. Nah, jadi hal-hal yang mudah ini sering sekali terlupakan begitu. Jadi kapan sih kita mulainya? Yaitu saat prekonsepsi. Kemudian saat konsepsi pentingnya, kemudian 270 hari 9 bulan selama masa kehamilan diperlukan nutrisi yang baik, kemudian 365 hari setahun pertama, kemudian 2 tahun berikutnya, ya. Jadi ini sampai 2 tahun ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan perkembangan metabolisme, sistem saraf, kekebalan dan fungsi seorang anak, ya, kekebalan. Slide ini. Nah, waktu prosesnya, jadi kapan sih pentingnya? Jadi ibaratnya kalau kita memberi penerangan sama ibu hamil, jadi ibu atau ibu trimester pertama nih penting. Kalau pengen anaknya pinter di trimester pertama, ya harus mulai diberikan seperti itu tadi, nutrisi yang optimal, ya, nutrisi optimal di trimester 1. Karena apa? Lihat di trimester 1 apa yang esensial adalah pembentukan organ vital, susunan saraf pusat, ya, jantung dan kelamin. Tapi yang penting di sini susunan saraf pusat, pembentukan otak, ya. Kemudian di trimester kedua perkembangan organ vital itu peningkatan volume pembentukan tulang. Jadi cacat bawaan, ya, cacat bawaan sering terjadi di gangguan di trimester pertama. Nah, jadi esensialnya di trimester pertama adalah di situ. Kemudian di trimester kedua 13 sampai 28 minggu perkembangan organ, pembentukan tulang, dan di trimester ketiga adalah perkembangan organ bobot bayi. Perkembangan, ya. Jadi tinggal dikembangkan. Nah, kalau bentuknya sudah bagus tinggal dikembangkan, insya Allah baik. Begitu kan, ya. Jadi pembentukan itu yang paling penting di trimester pertama. Ya. Slide selanjutnya. Nah, pada 100 hari pertama kehidupan, periode emas di sini, ya, pertumbuhan otak sangat pesat, ya, mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Kekurangan gizi pada periode emas tidak dapat diperbaiki di kehidupan selanjutnya. Nah, ini jadi jika janin kurang gizi, ya, anaknya tidak cerdas, pertumbuhan otak terhambat, menjadi pendek tadi, stunting, ya. Kemudian pertumbuhan fisiknya tidak normal, anak menjadi lemah, mudah sakit, sulit mengikuti pelajaran saat bersekolah. Ya. Slide selanjutnya. Pentingnya nutrisi saat ibu hamil. Ya, nutrisi ibu hamil itu jangan, nanti akan kita tahu bahwa tidak semata-mata nutrisi yang bagus itu harus mahal. Ya. Mempunyai arti yang sama kebutuhan janin, kemudian sebagai syarat untuk pertumbuhan janin. Jadi janin itu ibaratnya keperluannya itu, kalau kita saat lapar kita tahu, ya. Tapi janin itu kan nggak tahu, nggak bisa bereaksi. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan sesuai dengan jadwalnya. Karena nutrisi itu perlu sekali untuk terus-menerus diberikan pada janin selama di dalam kandungan, gitu, ya. Kegagalan pemenuhan kebutuhan nutrisi janin menjadi salah satu penyebab, ya, janin mengalami hambatan dan pertumbuhan dan perkembangan. Intervensi nutrisi pada awal kehidupan, ya, akan mengurangi resiko penyakit. Jadi penyakit-penyakit degeneratif, misalkan ada diabetes mellitus, hipertensi, sakit jantung, ya, itu salah satunya kalau ditilik ke belakang adalah saat mungkin dia janin atau saat kecil itu dia tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, sehingga di kemudian hari dia bisa menjadi timbul penyakit-penyakit yang berat degeneratif seperti DM, hipertensi dan lain sebagainya. Itu salah satunya adalah penyebabnya adalah nutrisi yang kurang optimal di saat kehamilan ibunya, ya. Slide. Nah,
Ini yang saya ambil dari rekan saya, nanti mungkin saya akan berikan linknya, yaitu Dr. Arya Wibawa, SPUG, konsultan feto-maternal. Dia memberikan sebuah solusi yang mungkin ini yang saya lihat yang paling gampang, aplikatif, ya, optimal, yaitu tentang konsep nutrisi 5J atau mungkin bahasa kerennya 5G, wah begitu ya. Nah, 5J.